Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Ya. Alhamdulillah, segala puji yang Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah kita untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita. Dan kemarin kita berhenti di hadisnya Ummi Salamah. Ya, bukan? Hadisnya Ummu Salamah yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Barang siapa yang memakan dan minum dari bejana emas atau perak, maka perutnya itu akan mengeluarkan suara dari api neraka jahanam. Maksudnya diazab di dalam perutnya. Ummu Salamah. Ummu Salamah kemarin juga kita telah sedikit jelaskan bahwa beliau adalah siapanya Rasul, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi di sekitar tahun 4 Hijriah, yang dimana Ummu Salamah termasuk istri yang sangat sabar dan berani dalam Islam. Sebelum nikah dengan Rasulullah, beliau itu sangat berani untuk hijrah dari Mekah ke Madinah sendirian dengan anaknya, karena tidak ada yang membantunya. Dan bahkan sebelumnya Ummu Salamah ini anaknya telah dicegat oleh keluarga suaminya, tak dikasih sampai selang setahun ataupun lebih daripada setahun baru diberikan anaknya Ummu Salamah kepada Ummu Salamah. Maka setelah dapat langsung dibawa hijrah oleh Ummu Salamah dan dinikahi oleh Rasulullah di umur 4 di tahun 4 Hijriah setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah kita menjelaskan dahulu kemarin asal di dalam aniyah, asal di dalam bejana itu mubah. Mau bejana apapun itu mubah, kecuali beberapa yang dikecualikan oleh syariat. Yang hanya dikecualikan cuma 3 saja: emas dan perak, atau yang kedua semisal emas dan perak kalau kita kiaskan, dan yang ketiga adalah najis. Yang sudah kita bahas tentang permasalahan emas dan perak atau yang semisal emas dan perak, ya, seperti yakut, berlian, ataupun batu-batu mulia yang lainnya selain emas dan perak. Kemarin kita telah bahas tentang permasalahan hal tersebut. Nah, setelah kita mengetahui emas dan perak enggak tahu, maka kita harus juga mengetahui tentang yang keduanya. Karena bejana, sebagian bejana itu ada yang tahir dan juga ada yang najis. Maka perlu dibahas tentang permasalahan bejana yang najisnya. Maka di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan beberapa hadis, 4 atau 5 hadis yang beliau bawakan untuk menjelaskan tentang najis dalam bejana. Ada 3 hadis yang menjelaskan tentang bejana tersebut terbuat dari najis, dan 2 hadis menjelaskan bahwa bejana
yang terkena najis. Maka dua hal ini berbeda hukumnya. Bejana yang terbuat dari najis begini, bejana yang terbuat dari tahir tapi terkena najis, maka caranya juga seperti itu. Maka di sini beliau rahimahullah taala membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas. Wa qala an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahur. Beliau membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih muda. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal pun usia Abdullah bin Abbas itu kalau masih belasan tahun, belum sampai 20 tahunan. Maka sering juga kita dengarkan hadis yang dimasukkan di Arba'in An-Nawawiyah, ya ghulam ihfazillah yahfazka, yang berkata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, memanggil ya ghulam, wahai anak, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Karena Abdullah bin Abbas masuk Islam itu pun ketika Fathul Makkah, hijrah bersama kepada Rasulullah SAW itu setelah Fathul Makkah, sebelum Fathul Makkah. Keluarganya Abbas radhiyallahu anhu itu di sana ada khilaf para ulama ya, Abbas masuk Islamnya ketika sebelum Fathul Makkah atau sebelum perang Badar, artinya setelah perang Badar. Tapi mereka keluarga Abbas radhiyallahu anhu pamannya Rasulullah itu hijrah ketika Rasulullah ingin membuka Mekah. Maka mereka mengambil Abbas radhiyallahu anhu, membawa keluarganya dan ingin hijrah ke kota Madinah. Tahunnya di tengah jalan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasulullah SAW dan ingin membuka kota Mekah. Maka di sana para ulama masih memasukkan Abdullah bin Abbas dan juga Abbas atau Abbas radhiyallahu anhu masih masuk ke dalam golongan muhajirin karena mereka hijrah sebelum Fathul Mekah. Maka barang siapa yang hijrah setelah Fathul Mekah maka tidak disebut muhajirin walaupun dia dari Quraisy. Karena apa kata Rasulullah ketika Fathul Mekah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak lagi ada hijrah setelah Fathul Mekah ini. Tidak lagi ada hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah setelah Fathul Mekah ini. Tapi walakin jihadun wa niyyah. Tapi yang tersisa dengan jihad dan juga niat. Maka untuk hijrah dari Mekah Madinah itu sudah tidak ada. Karena dua-duanya sudah kota kaum muslimin. Apakah hal begitu juga dengan kota, misalkan kita tinggal di kota kafir, kufar, kemudian kita pergi ke kota muslim, apakah itu juga mendapatkan sebuah fadilah hijrah? Maka jawabannya na'am, iya. Yang ditutup oleh Rasulullah itu hanya hijrah kota Mekah menuju kota Madinah. Kalau seandainya ada dari Romawi pindah ke sini, ya berarti dia telah hijrah. Ya pasti kalau nilai hijrahnya pahalanya berbeda dengan hijrahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka disebut penghijrah atau muhajirin karena mereka berhijrah dari kota kufar menuju kota kaum muslimin. Arah hijrah tetap bakin sampai hari kiamat, tetap ada sampai hari kiamat. Hijrah dari kota, dari tempat, ataupun hijrah dari amalan itu tetap ada sampai hari kiamat. Jadi jangan kita dong penghijrah, orang yang taubat dari maksiat menuju taat, hanya dia, enggak. Di zaman sekarang pun kalau ada misalkan di kota Australia bukan negeri Australia atau ya Australia, kemudian tiba-tiba di sana diazab, tidak boleh sholat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau mereka hijrah ke kota Indonesia misalnya, maka dia berhijrah dari kota Australia, dari negara Australia menuju ke negara Indonesia, dan mereka disebut muhajir. Walaupun pahala mereka tidak sebanding dengan pahalanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Tapi tetap ada kewajiban bagi dia ketika dia tinggal di sebuah kota yang tidak mampu untuk menegakkan agamanya untuk dirinya sendiri. Maka para ulama itu sering menasihati ketika kita udah nggak bisa menegakkan agama untuk diri kita sendiri, hijrah dari kota tersebut. Maka banyakkan saudara-saudara kita yang diazab di Rohingya, alhamdulillah mereka bisa kabur, bisa hijrah ke negeri-negeri kaum muslimin. Maka itu hal yang harus dilakukan kalau seandainya dia sanggup dan bisa melakukan hal tersebut. Daripada dia diazab di kotanya, mendingan dia beribadah dengan tenang di kota kaum muslimin. Maka Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang muda, tetapi mudahnya tidak menghalangi dia untuk belajar. Mudahnya tidak menghalangi dia untuk thalabul ilmi. Maka sebuah perkataan yang sangat masyhur dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW meninggal, maka Abdullah bin Abbas mengajak orang-orang yang sejawat dengannya untuk belajar. Maka orang-orang ketika itu berkata, "Ya Abdullah bin Abbas, kenapa engkau belajar? Alaisa fina Abu Bakar wa Umar?" Kenapa engkau belajar dengan giat, wahai Abdullah bin Abbas? Bukankah di tengah-tengah kita adalah Abu Bakar dan Umar? Ketika kita nggak tahu, tinggal tanya dengan Abu Bakar dengan Umar, selesai. Kenapa engkau belajar sampai muluk-muluk demikian? Maka jawaban Abdullah bin Abbas adalah, bagaimana kalau seandainya Abu Bakar dan Umar meninggal, siapa yang menggantikan tongkat estafet tersebut? Maka dengan itu saya belajar. Saya yakin Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum adalah orang yang paling mulia. Ulamanya para sahabat dan ulama kaum muslimin. Tapi tidak menjadikan kita tidak mau belajar. Karena mereka akan meninggal. Dan benarlah Abu Bakar hanya mendapati 2 tahun dan Umar hanya mendapati 10 ataupun 13 tahun. Setelah Abu Bakar meninggal, berarti 15 tahunan. Gak lama Abu Bakar dan Umar meninggal dunia. Maka siapa pengganti mereka? Maka Abdullah bin Abbas sangat gigih, dan bahkan sampai gigihnya Abdullah bin Abbas itu sampai belajar datangin ke rumah syekhnya, ke rumah gurunya. Jadi gurunya Zaid bin Sabit. Maka datang kepada Zaid bin Sabit dan belajar, dan bahkan ketika itu Zaid bin Sabit berkata, "Ya bena ammi Rasulillah, wahai anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau di rumah saja. Kami yang akan datang ke rumahmu. Kami yang datang ke rumahmu dan mengajarkan kepadamu." Maka Abdullah bin Abbas berkata, ilmu tidak didatangi, tapi kita harus datang. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya ahlul bait, maka saya tetap datang belajar. Datangi ilmu, bukan saya minta didatangi. Maka jadilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadi seorang ulama yang besar setelah meninggalnya para sahabat-sahabat senior. Dan bahkan beliau seorang mufassir yang sangat jelas, sangat didambakan oleh para ulama. Maka ketika ada Umar bin Khattab atau sahabat yang lainnya, ketika lagi ingin menguji, ingin bertanya tentang sebuah surat yang insya Allah kita sudah hafal semua, surat An-Nasr, kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mulailah, turun surat An-Nasr karena begini, turun An-Nasr karena begini, turun An-Nasr karena begitu, karena begini dan begitu. Maka Abdullah bin Abbas berkata, turun surat An-Nasr sebuah tanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi ingin meninggal. Maka ketika itu para sahabat yang ada menangis mereka dan berkata, engkau sangat faqih di dalam tafsir.
atau semisalnya. Nah, Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang muda tapi banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sampai disebut habrul ummah, lautannya umat. Karena sangat besar ilmunya Abdullah bin Abbas, dan bahkan hanya dekat dengan Rasul paling 4 tahun, 3 tahun. Tapi bisa meriwayatkan hadis dengan begitu banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, idza dubigha ihabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Nah, ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram tentang pembahasan ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Berarti ketika disebut akhrajahul Muslim, maksudnya Muslim di mana? Di kitab sahihnya. Di dalam kitab sahihnya. Kalau bukan di kitab sahihnya pasti akan disebutkan fi kadza. Sama kayak seperti Imam Bukhari ketika akhrajahul Bukhari. Nah, ketika cuma hanya sekedar mutlakan demikian, itu maksudnya adalah di kitab sahihnya. Kalau di kitab lain pasti akan disebutkan fi adabil mufrad, fi tarikh al-kabir. Nah, maka di sini Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Jikalau ihab disamat, maka dia menjadi tahur, menjadi suci, ihab tersebut. Ihab itu apa? Ihab adalah sebuah kulit yang belum disamak. Yang belum disamak. Jadi kulit yang baru disembelih, ihab tersebut baru disembelih, maka kulitnya tersebut itu namanya ihab. Tapi kalau sudah disamak, namanya sudah jild. Namanya sudah jild. Dan jild ini termasuk perkara yang fasil. Apa fasil? Yang terpisah dari hewan. Yang terpisah dia dari hewan. Misalkan daging kan dalamnya. Maka kulit ini terpisah dari daging pada asalnya. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, ini bisa ada kedua kemungkinan. Ini kan jild ya. Bisa ada kedua kemungkinan, bisa najis ainiyah, bisa najis hukmiyah. Maksudnya apa? Jild hukumnya itu bisa najis secara hukum
kulitnya dasarnya najis. Kulitnya dasarnya najis. Atau yang kedua, hukmiyah. Apa hukmiyah? Kulitnya dasarnya nggak najis, tapi karena telah bercampur dengan darah, mengering dengan darah, maka dia jadi najis. Maka kedua hal tersebut, kalau kita berkata atas ataupun yang bawah, dengan dengan dubil, dengan disamak, maka mensucikan. Nah, mensucikan. Tapi di dalam permasalahan ini pun tidak sepakat para ulama bahwa dengan menyamak itu mensucikan kulit. Tapi pada dasarnya dengan hadis ini kita berkata bahwa hadis ini menunjukkan dengan menyamak sebuah kulit itu mengakibatkan sucinya atau bisa dipakainya kulit tersebut. Nanti kita di akhir kita sebutkan baru pendapat para ulama. Sekarang kita bahas konteks hadisnya dulu satu persatu. Sudah paham ini, Pak? Sudah paham? Lanjut kita. Kemudian hadis yang selanjutnya, ayyuma ihabin dubigha ayyuma ihabin dubigha faqad. Di sini nggak ada ya faqad tahura, tapi maksudnya sambungan ya. Yang beda kalau lafaz Muslim kan idza dubighal ihab. Nah, kalau yang ini ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Nah, maka dari sini ayyuma ini sebuah lafaz yang menunjukkan umum. Maksudnya apa? Umum, maka semua semua kulit mau bagaimanapun keadaannya, maka dia bisa tahur ketika didubil. Maka apa aja keadaan kulit tersebut? Pertama, ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan untuk kulit yang ada. Yang pertama, dia disembelih hewannya. Maka ketika disembelih hewan tersebut, domba disembelih idul haq, bismillah Allahu akbar, maka jadilah dagingnya halal. Ya, dagingnya menjadi halal. Yang kedua, bangkai hewan yang boleh dimakan. Ada 2 kemungkinan. Domba, kambing, kuda, sapi, kerbau, kemudian tiba-tiba mati. Maka ketika kemudian dia mati, maka dia jadi bangkai. Tapi bangkainya apa? Hewan itu boleh dimakan, bukan daging itu boleh dimakan. Hewan itu spesies yang boleh dimakan oleh kita. Domba boleh dimakan kan? Tapi bukan bangkainya, secara disembelih. Maka hukum kulitnya nanti ada 2 keadaan. Keadaan ini kedua, kulit dari hewan yang boleh dimakan tetapi dia bangkai. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu lawannya. Berarti apa? Bangkai hewan yang tidak boleh dimakan.
Seperti apa? Anjing, kucing. Nggak boleh kan kucing dimakan? Terus ular. Terus kemudian banyak ya, harimau, singa, macan. Hewan-hewan yang nggak boleh dimakan, nah, bangkainya. Maka ada 3 keadaan, 3 kemungkinan jildnya itu. Bisa jild dari hewan yang telah kita sembelih, atau jild tersebut dari bangkai yang tapi hewannya boleh kita makan, atau yang ketiga dia dari bangkai hewan yang tidak boleh kita makan. Maka ayyuma ihabin ini umum menurut sebagian para ulama, mencakup semuanya, mencakup semuanya. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menurut lafadz ini tidak umum seperti demikian, karena di sana ada larangan lain. Rasulullah SAW menaha Rasulullah SAW anjulusi min jildis siba'. Rasulullah SAW itu melarang untuk duduk di karpet bekas terbuat dari kulit hewan buas. Nah, maka larangan tersebut menunjukkan larangan, ada menunjukkan gak ada gunanya ihabnya. Maka kemungkinan ini tidak mungkin. Menurut Imam Ahmad tidak mungkin, karena ada larangan dari Rasulullah SAW untuk menggunakan untuk tempat duduk, apalagi untuk bejana. Apalagi untuk bejana. Buat tempat duduk saja tidak boleh, apalagi untuk bejana. Kemudian beliau juga karena ada riwayat yang beliau sebutkan di dalam musnadnya, begitu juga dengan Imam Syafi'i dan juga para imam yang lainnya, menyebutkan la tantafi ihab, ada ini, la tantafi'u minal maitati bi ihabin wala asab. Maka tidak ada manfaatnya yang dimana kita mengambil manfaat dari jild yang maitah, jild yang maitah, kulit dari maitah. Berarti menunjukkan hal ini juga tidak. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal membawakan hadis ini menunjukkan bahwa untuk kulit yang disembelih. Jadi yang bisa tahur itu kalau kulitnya yang bisa disembelih, yang sudah disembelih, bukan bangkai, bukan bangkai. Maka di sana ada sampai para ulama ya, seperti Imam Bang Jamahir dari apa nih, wa yurwa an jama'ati minas sahabah, dan juga diriwayatkan dari jamaah para sahabat Nabi SAW tentang hadis yang demikian. Yang tadi yang apa, tidak mengambil manfaat dari maitah untuk kulit. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat demikian di masa hidupnya. Jadi tidak bisa mengdubil ihab yang dari maitah, ihab yang dari maitah. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal berkata juga tidaklah ada hadis yang sahih di dalam permasalahan udah hilang ya? Oh, udah habis. Saya lupa. Tidak ada hadis yang sahih menurut beliau dari riwayat menyebutkan ihab bisa suci ketika didobek. Nah, jild bisa suci ketika didobek, ketika disamak. Maka ketika kita ingin merincikan beberapa pendapat para ulama, maka pendapat para ulama tentang masalah ihab
Di dalam masalah ini, pertama, tidak bisa suci ya dengan menyamak. Kulit. Ini umum. Nggak bisa suci kulit tersebut ketika disamak. Karena berdalil dengan hadis siapa? Astagfirullahaladzim. Hadis Imam Ahmad bin Hanbal tadi. La yutahhiru dibawu syai'a. Tidak bisa suci jild maitah tersebut. Mungkin kita tambahkan ya, kulit maitah. Maitah, bangkai. Bangkai. Mau yang makulul lahmi ataupun bukan makulul lahmi. Mau yang hewan tersebut dimakan dagingnya atau yang tidak dimakan dagingnya. Umum dia. Ya, lebih umum. Kemudian yang kedua, itu tidak bisa kecuali hewan yang disembelih atau bangkai yang dimakan dagingnya. Ya, maaf ya, tulisannya bagus. Kemudian pendapat yang selanjutnya kita sebutkan 3 aja ya. Di sini dia bisa suci, bisa kecuali kulit yang ketiga, semua kulit bisa suci karena hadisnya umum kecuali anjing dengan babi saja. Berdalil Imam Syafi'i taala, kalau seandainya hidupnya saja sudah najis, bagaimana dengan matinya? Maka lebih najis lagi, maka lebih lagi tidak bisa digunakan kulitnya. Ada lagi sebenarnya keempat. Mungkin saya tambahkan ya. Saya nanti akan kita bahas di hadis yang terakhir ya. Itu boleh dipakai, bukan suci. Kulit setelah disamak itu boleh dipakai, ya. Tapi bukan yang ini ya. Yang 2 ini boleh dipakai, bukan untuk bukan suci. Jadi kulitnya nggak bakal suci, tapi diperbolehkan dipakai saja. Dan maka diperbolehkan dipakai di sini, maka diperbolehkan dipakainya untuk permasalahan benda-benda yang padat atau benda-benda keras, bukan benda-benda cair. Maka untuk benda-benda cair nggak bisa dipakai. Dari bikin bejana dari kulit maitah, tapi diisi air, maka menurut pendapat yang keempat nggak bisa. Tidak bisa.
Maka dari empat pendapat ini, ana pribadi itu lebih condong kepada pendapat yang kedua. Dia bisa suci jikalau disamak dan kulitnya bukan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Karena ada larangan Rasulullah SAW tadi, nah Rasulullah SAW anjulus min jildis riba. Rasulullah itu melarang untuk duduk di kulit hewan buas. Maka hewan buas itu tidak dimakan dan dilarang oleh Rasulullah duduk, maka itu nggak bisa digunakan. Maka nggak bisa digunakan dan juga dia terkandung najis di sana. Menurut Anda lebih menggabungkan dalil-dalil yang ada. Lebih menggabungkan dalil-dalil yang ada. Kemudian setelah kita tahu empat ini, maka kita masuk ke hadis yang kedua, yaitu wa an Salamah ibni al-Muhabbiq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati duhuruha. Maka mendibag kulit yang maita dia suci. Kita mensamak kulit hewan yang maita itu adalah suci, mensucikannya gitu. Tapi hadis ini di dalamnya ada jaun an Qatadah. Sedangkan jaun disebutkan dia adalah dhaif oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia dhaif ataupun majhul. Maka menyebabkan kecacatan di dalam hadis ini. Maka Imam Ahmad juga berkata, kan sebelumnya kita sebutkan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan kulit maitah bisa suci dengan dibak. Kulit maitah bisa suci dengan disamak. Salah satu ini, hadis ini kan sangat jelas ya kalau kita baca, kita lihat ya. Dibaghu juludil maitah, mendibak, mensamak kulit yang maitah, maka itu mensucikannya. Tapi disebutkan Imam Ahmad, tapi ada illah, ada cacat di dalam masalah rawinya. Maka tidak bisa digunakan karena ada kecacatan di dalam rawinya. Yang bernama Jaun. Di mana Jaun tersebut seorang yang majhul. Walaupun oleh sebagian para ulama yang lainnya disahihkan. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarad. Nah, kemudian ada hadis dari Maimunah. Siapa Maimunah? Siapa? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, Pak. Ya, Maimunah itu salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saudaranya ataupun bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas itu punya bibi bernama Maimunah dan itu istrinya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menikahinya di dalam umrah qadha. Ya, umrah qadha. Maksudnya umrah qadha kapan? Pada tahun
Hijriah, Rasulullah SAW itu ingin haji ke Mekah, maka dilarang, ditahan oleh orang-orang kufar Quraisy. Dan di sana terjadilah Baitul Ridwan. Setelah terjadi Baitul Ridwan dan ada kesepakatan dengan orang musyrik Quraisy, boleh kaum muslimin datang di tahun yang akan datang untuk umrah, untuk mengqadha dari umrah yang telah dia lakukannya. Dan itu di tahun 7 Hijriah umrah qadha tersebut. Maka setelah umrah qadha, Rasul menikah dengan Maimunah, bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Rasul menikah dengan Maimunah itu ketika masih dalam keadaan muhrim. Apa muhrim? Ini sering nih salah. Jadi tengah-tengah kita, muhrim itu orang yang sedang ihram. Bukan muhrim itu saudari kita. Itu namanya mahram. Namanya mahram. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam hadis wa huwa muhrim. Maimunah menikah dengan Rasulullah dan keadaan dalam keadaan muhrim, sedang berihram untuk umrah qadha. Sedangkan kita tahu bahwa umrah ataupun haji itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Maka disebutkan oleh sahabat yang lain dan bahkan diriwayatkan oleh Maimunah sendiri menjelaskan bahwa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li wa huwa halal, dan dia dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan muhrim. Dan itu yang lebih yang benar. Rasulullah menikah dengan Maimunah dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan muhrim. Selesai umrah qadha-nya, kemudian baru menikah dengan Maimunah radhiyallahu anha. Maka Maimunah menjelaskan sebuah hadis, yaitu di mana Rasulullah melewati sebuah domba ataupun kambing yang sudah tergeletak begitu saja karena sudah mati dia, jadi bangkai. Maka Rasulullah bersabda, "Lau akhadtum ihabaha." Kenapa kok kalian tidak mengambil kulitnya, enggak ngambil manfaat dari kulitnya? Iya, dagingnya sudah haram, najis karena bangkai. Maka bisa diambil dari kulitnya. Maka para sahabat Nabi SAW berkata, "Faqalu innaha maitah." Ya Rasulullah, itu sungguhnya bangkai. Berarti sebelum ada hadis ini, yang dipikirkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kulit bangkai tidak bisa digunakan, tidak bisa digunakan, tidak bisa diihab, tidak bisa didobir, nggak bisa didobir kulit tersebut. Maka berkata para sahabat, dia maitah ya Rasulullah, najis. Kita sudah tahu maitah itu najis. Maka Rasulullah berkata, faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarad. Dia akan disucikan dengan campuran air dan juga qarad. Qarad ini sebuah dedaunan yang ada di sana. Yang dimana ketika ingin menyamak kulit, maka dicampurlah air dengan qarad. Air dengan qarad. Dan hadis ini sahih dan juga dihasankan atau disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dari sini Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa maksudnya di sini adalah menunjukkan bolehnya dipakai, bukan bolehnya apa? Bukan suci. Hadis ini menunjukkan bolehnya dipakai kulit tersebut, bukan menunjukkan bahwa kulit tersebut suci. Maka hanya boleh dipakai di dalam kulit ataupun benda-benda yang padat saja, bukan benda-benda yang cair. Dan juga di hadis ini yang ditemukan oleh Rasulullah itu adalah syah. Syah itu adalah hewan yang boleh dimakan. Maka menunjukkan dengan hadis ini bahwa
hewan yang boleh dimakan, kulitnya, bangkainya itu bisa didubik. Dan ketika didubik dia menjadi tahur, menjadi suci, atau bisa dipakai atau bisa kita gunakan kulit tersebut. Nah, di sini enggak dijelaskan Rasulullah untuk hewan yang selain yang boleh dimakan. Dan sedangkan ada dalil yang jelas Rasul melarang untuk duduk di atas kulit hewan buas. Maka untuk menggabung semua hadis-hadis yang ada, maka pendapat yang kedua menurut Anda maka lebih baik. Karena menggabungkan pendapat beberapa hadis yang ada yang beriwayatkan tentang masalah kulit. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi oleh para ulama, yutahhiruha al-ma'u wal qarad. Dia bisa dibersihkan dengan air dan juga qarad, daun-daunan. Maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya ada dua pendapat menyebutkan al-ma' dia wajib dengan ma'. Disyaratkan ketika kita mau samak harus ada campuran maknya, airnya. Kalau tidak ada campuran airnya dengan bahan-bahan kimia yang zaman sekarang ya, maka itu tidak bisa suci. Kalau tidak ada campuran airnya, dia menyamak kulit enggak pakai campuran air, langsung semuanya pakai bahan kimia misalnya, maka kulit tersebut menurut pendapat ulama enggak bisa suci. Kenapa? Karena yang bisa mensucikan jild yang hukmiyah ya, ini hanya dengan air tahur. Masih ingat? Menghilangkan najis itu hanya bisa dengan air tahur, enggak bisa dengan air tahir. Tidak bisa. Tapi dengan air tahur bisa. Ya kan? Misalkan di sini ada najis, ada kotoran kucing misalkan. Maka kita cuci dengan air minum misalkan, atau air putih yang lainnya, hilang dia. Tapi ketika kita cuci dengan air teh, maka tetap najis meja ini. Nah, begitu juga dengan permasalahan kulit. Maka Rasul menyebutkan yutahhirul ma'a wal qarad. Maka menunjukkan ma wajib dengan air. Kembali lagi kepada izalatun najasah. Kembali lagi kepada pembahasan tentang izalatun najasah kita, membersihkan dari najis. Dan membersihkan dari najis kita sudah jelas bahwa hanya air yang tahur saja yang bisa menghilangkan najis tersebut. Maka menghilangkan najisnya kulit ya, itu juga butuh dengan air. Butuh dengan air. Walaupun ada pendapat yang kedua yang dari ulama yang menyebutkan tidak harus dengan air, tapi pendapat yang kuat itu adalah dengan air. Karena menghilangkan najis dari hewan dari kulit tersebut butuh dengan air. Maka kemudian hadis yang selanjutnya, maka dengan ini menunjukkan selesai kita pembahasan bejana yang terbuat dari zat yang najis. Maita pada dasarnya semuanya najis, maka bisa dikecualikan menjadi tahir itu dengan mendibag. Setelah didibag, kulit tersebut jadi sucilah. Tapi kulit yang khusus hewan yang disembelih atau bangkai hewan yang boleh dimakan. Maka kemudian setelah itu pembahasannya tentang bejana yang terkena najis. Maka di sini beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan sebuah hadis dari Abi Sa'labah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bi ardi qaumin ahli kitab afa na'kulu min fi aniyatihim
qalu la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Maka dari Abi Sa'labah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kita ini hidup di tanah orang-orang ahlul kitab. Jadi kita berdampingan dengan ahlul kitab. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah kita makan dengan bejana-bejananya dia? Atau dengan tempatnya, atau dengan wajannya, misalkan kita masak gitu, pinjam wajan, atau kita pinjam piring, atau dia ngasih makanan dengan piringnya. Maka jawaban Rasul, la ta'kulu fiha, jangan dimakan dengan bejana tersebut. Dengan bejananya orang-orang ahlul kitab, jangan pakai untuk dimakan. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali engkau tidak mendapatkan kecuali piring dia. Piringmu habis mungkin atau enggak ada, cuma hanya ada piringnya dia saja, maka boleh. Tapi dengan syarat faghsiluha wa kulu fiha, dengan syarat dicuci terlebih dahulu kemudian baru dimakan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Sa'labah, ada seorang sahabat yang masuk Islam ketika Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan. Kapan Bai'atul Ridwan terjadi? Di tahun 6 Hijriah. Ketika haji yang tertahan tersebut, yang ditahan oleh orang musyrikin Quraisy, maka terjadilah Bai'atul Ridwan di sana. Dan salah satu yang membaiat Rasulullah adalah Abu Sa'labah. Abu Sa'labah. Dan juga Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu membaiat Rasulullah. Walaupun Utsman radhiyallahu anhu tidak membaiat secara langsung, karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah untuk masuk ke kota Mekah untuk berdiskusi, negosiasi. Kita mau pergi haji sekarang, bagaimana? Maka diutuslah Utsman bin Affan untuk ke dalam. Maka ketika terjadi ada kabar burung bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu, maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan berkata, siapa yang mau membaiatku atas kematian? Maksudnya apa? Kalau Utsman benar-benar dibunuh, kita akan perang mati-matian dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di kota Mekah. Begitu Rasulullah menjaga darahnya Utsman bin Affan. Kalau terjadi penumpahan darah Utsman, kita akan perangi mereka semuanya. Maka terjadilah Bai'atul Ridwan. Maka karena banyak ya orang-orang pemberontak itu menuduh Utsman bin Affan tidak mengikuti Bai'atul Ridwan. Iya, emang enggak. Karena Utsman diutus oleh Rasulullah untuk ke dalam. Dan bahkan Utsman bin Affan, karena Utsman terjadinya Bai'atul Ridwan. Terjadinya Bai'atul Ridwan karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikabarkan terbunuh. Maka Rasul dengan marah membaiat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kematian. Di atas kematian. Dan juga bahkan yang kedua yang disebutkan oleh para dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mengangkat tangannya untuk membaiatkan, berjanji semuanya akan berperang melawan orang musyrikin Quraisy jika Utsman meninggal, dan kemudian mengangkat tangannya satu lagi dan berkata, hadzal yadul Utsman, ini tangannya Utsman ibn Affan. Ini tangannya Utsman ibn Affan. Maka kita sangat tahu, sangat jelas bahwa tangannya Rasulullah jauh lebih mulia daripada tangannya Utsman bin Affan. Dan Rasulullah sendiri yang menggantikan tangannya Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan termasuk orang yang membaiat Rasulullah menjadi baiat Ridwan. Dan juga banyak orang orientalis juga masih menghidupkan pemikiran-pemikiran demikian. Bahwa Utsman begini dan begitu. Kalau kita bantah, Utsman tidak begitu dan tidak begini. Utsman adalah sahabat Nabi SAW yang sangat mulia, dan bahkan kemuliaannya
menduduki peringkat ketiga di umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Tha'labah meriwayatkan tadi, boleh nggak kita makan dari bejananya orang ahlul kitab? Maka jawaban tidak, kecuali tidak mendapatkan bejana selain dari bejananya. Maka cucilah, kemudian baru kita boleh makan. Maka disebutkan oleh para ulama, hadis ini adalah hadis yang mansukh, hadis yang terhapus dengan hadis setelahnya, karena hadis ini menjelaskan tidak boleh memakai bejana orang-orang ahlul kitab umum, mau yang ketahuan ada najis atau tidak tahu ada najisnya. Pokoknya nggak boleh, kalaupun mau pakai nggak dapat yang lain, boleh dipakai asalkan dicuci. Sedangkan juga Allah Subhanahu wa taala juga kan pernah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan ta'am atau makanannya orang-orang ahlul kitab itu halal bagi kalian, dan makanannya kalian halal untuk ahlul kitab. Maka menunjukkan nggak mungkin ta'am tersebut pembuatan ahlul kitab tanpa bejana, nggak mungkin juga ngasih ke kita tanpa bejana. Begitu juga dengan kita, nggak mungkin kita kasih nih daging udah matang nih, nggak mungkin, tidak mungkin. Maka menunjukkan bahwa hadis ini telah dimansukh. Dan juga dengan hadis yang nanti kita akan jelaskan di setelahnya, yang menjelaskan bahwa ada menjelaskan bahwa Rasulullah itu berwudu dari bejananya orang-orang musyrikah, orang yang wanita yang syirik. Maka menunjukkan bahwa hadis tersebut hadis yang telah dimansukh. Dan juga di sini disebutkan Rasul juga pernah meminta seorang Yahudi sebuah roti dari syair dan wa ihalat sanakhah fa akala minha mutahajjir, dan juga enggak dicuci dulu bejananya, langsung saja dimakan. Dan kemudian hadis yang selanjutnya yang menyebutkan bahwa hadis ini mansukh nasikh dari hadis yang sebelumnya, yaitu wa an Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin muttafaqun alaihi fi hadits at-tawil. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis dari Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya itu berwudu dari bejana atau dari ceret, ya, bejana seorang wanita musyrik, dari imra'atin musyrikatin. Dan kita tahu yang di ayat saja ta'amul wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ta'amnya ahlul kitab halal bagi kalian, enggak disebutkan musyrik. Maka ketika ada sembelihan dari musyrik, kita enggak boleh makan. Sembelihan dari musyrik, misalkan dari Buddha, dari Hindu, maka nggak boleh makan. Dia nyembelih ayam, nggak boleh dimakan. Tapi kalau sembelihan ayam dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, boleh dimakan. Nah ini lebih parah, ini pakai bejananya bukan orang kafir tapi orang musyrik. Maka menunjukkan bahwa hadis ini telah menghapus hukum dari hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Tha'labah. Di sini Rasulullah wudu lah kan, bukan makan lagi, wudu beribadah dengan bejananya orang wanita dari musyrikah. Dan kemudian ditambahkan oleh Imam Ibnu Hajar fi hadisin
tawilin, dari hadis yang panjang. Jadi ini ada kisah dipotong dan diringkas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dari hadis yang panjang karena menceritakan sebuah kejadian di peperangan. Dia itu menggunakan bejananya orang musyrikin Quraisy. Dan di sini disebutkan juga bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani menukilkan hadis ini mengikuti dari Muntaqa. Dari hadis Ahkam juga, dari hadisnya Muntaqa. Apa hadis Muntaqa? Dari kitab Muntaqa yang dikarya dari Ibnu Taimiyah al-Jadd. Kakeknya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Siapa? Abdus Salam. Mengikuti beliau rahimahullah taala. Di dalam Muntaqa beliau menyebutkan juga begitu, wa fi hadisin tawilin. Dari hadis yang panjang. Karena kalau dimasukkan di sini wah panjangan nanti hadisnya. Dan bahkan sebagian besarnya itu nggak berkaitan dengan bejana, hanya berkaitan bejana ketika Rasul dengan wudhu dari bejana tersebut. Tapi sisanya yang lainnya itu nggak berkaitan dengan bejana. Maka diringkaslah oleh para ulama sebutkan ya Rasul dengan para sahabat itu berwudhu dengan bejananya orang musyrikah. Begitu saja. Jadi ini bukan lafaz hadisnya, ini bukan lafaz hadis. Tapi ini intisari ataupun keterangan dari hadis yang ada. Menyebutkan di hadis tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat berwudu dengan bejananya orang kafir. Kalau kita mau sebut hadis ya hadis yang panjang tersebut. Yang nanti ada kata Rasulullah bersabdanya. Itu namanya hadis. Tapi kalau ini ngambil intisari dari hadis yang panjang. Dan tapi hadis ini diriwayatkan dari muttafaqun alaih dari Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala. Dan juga di sini disebutkan katanya wa yadullu aidan ala tuhuri jildil maitati bidzibag li anna mazadatain min jildil dzabaihil musyrikina wa dzibaihim maitah. Dan menyebutkan bahwa ini juga hadis ini menunjukkan bahwa bejana yang dibag kulit yang didibag walaupun dia maitah itu bisa suci. Karena mazada itu adalah tempat dari kulit. Bejana yang dari kulit. Ke tempat minum orang kulit apa namanya? Jarang sih kita lihat ya. Tapi saya pernah lihat tuh tempat minum dari kulit. Ya dulu ini. Zaman sekarang mah tempat minumnya pakai botol. Nah, maka menunjukkan walaupun digunakan dengan air, ya, maka dia tetap suci karena kulitnya suci. Karena kulitnya suci tadi. Maka pendapat yang kedua lebih rajih. Dan di sini Rasul memakai buat wudu, bukan lagi memakai buat makan saja, tapi buat ibadah wudu, ibadah yang sangat mulia. Maka menunjukkan bahwa maitah yang didibag itu telah suci, dan maitahnya juga harus maitah yang dagingnya boleh dimakan. Dan dijelaskan juga bahwa maitah hewan yang disembelih oleh orang musyrikin Quraisy itu hukumnya maitah. Hewan yang disembelih oleh orang musyrikin, misalkan menyembelih ini untuk iblis atau untuk jin penjaga rumah ini, atau penjaga jalan ini. Niatnya sudah demikian, tapi disebutkan Bismillah Allahu Akbar, maka sembelihannya jadi maitah. Sepakat para ulama. Sembelihannya jadi maitah walaupun disebutnya Bismillah Allahu Akbar, tapi tujuannya sudah selain Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihannya jadi maitah. Nah, begitu juga dengan sembelihannya orang musyrikin kan? Ketika orang musyrikin, orang musyrik ketika menyembelih sebuah hewan, maka sembelihannya jadi maitah. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Sunani, wa zabaihuhum maitah, dan sesembelihannya mereka itu adalah maitah, bangkai, karena tidak dilakukan dengan syar'i.
dan khusus aja untuk ahlul kitab yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hal lagi hadis ini. Oh, ini menjelaskan tentang hadis yang sebelumnya. Yang pertama, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi salsalatan min fiddatin, akhrajahu Bukhari. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan hadis yang terakhir di sini masih agak bingung ya. Kenapa ditaruh di terakhir di dalam bab Aniyah, sedangkan ini berkaitan dengan hadis tentang bejana dari emas dan perak. Karena di sini bejananya Rasulullah SAW itu rusak, patah. Maka Rasulullah SAW itu menjadikan tempat yang rusak tersebut dibikin dari fiddah, diratakan pakai dari fiddah. Maka juga kemarin kita telah jelaskan ya, bolehnya kita menambal bejana itu hanya dari fiddah saja, bukan dari emas. Kita punya bejana misalkan gelas, bibir gelasnya itu retak-retak misalnya, ataupun patah-patah, kemudian boleh kita rapihkan dengan perak, bukan dengan emas. Karena di sini Rasulullah hanya memilih dengan perak saja. Sedangkan kita tahu bahwa emas itu jauh lebih bagus, lebih kuat daripada perak. Maka ketika hidung para sahabat Nabi SAW patah, itu tidak dipindahkan dengan perak, karena emas yang lebih baik untuk hal demikian, nggak membusuk. Maka di sini dipilih dari fiddah, maka menunjukkan bahwa hanya fiddah yang boleh digunakan untuk menambal bejana yang sudah patah atau meretak ataupun bocor, boleh kita gunakan, asalkan dengan fiddah saja. Tapi kalau dengan emas nggak boleh. Hukumnya kembali ke awal, yaitu ketika emas digunakan menjadi bejana, hal tersebut dilarang. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Erwin. Pendapat ulama yang boleh dipakai, boleh dipakai? Yang ke mana? Oh, yang keempat ya. Oh, maksudnya jadi bejana tersebut boleh dipakai saja untuk wadah makanan-makanan yang kering, bukan makanan-makanan basah. Karena dia itu boleh dipakai dengan sebab ada di bagnya tersebut. Tapi kalau dipakai untuk hewan, untuk hal yang cair, maka akan bercampur dengan najis yang ada di kulit tersebut. Maka nggak boleh. Karena mendibak sebuah kulit menurut pendapat yang keempat tidak mensucikan kulitnya. Cuma hanya boleh digunakan, boleh intifak saja menggunakan, tapi tidak menjadikan kulit tersebut suci. Terkait dengan misalnya kita pakai sepatu, sepatu kan kalau kita dengan sepatu kan sepatu itu kita nggak tahu kulit apa nih. Kalau misalkan kita ragu mungkin masuk kategori yang ini kita nggak tahu kulit yang halal itu yang bisa dimakan atau enggak ya? Kan nggak ada keterangan kalau kita beli sepatu kulit ya. Sempat ada sih sampai kulitnya ada pendaratan sempat ada kan itu. Ya kalau gitu kita seperti lebih hati-hati ketika belinya, Pak. Kita harus pastikan dulu ini kulitnya bukan kulit yang nggak bisa dimakan, jangan kayak gitu. Jadi nanti mencari tatabu rukhas ulama, mencari kelemahan-kelemahan para ulama. Oh, kalau kayak gini saya ingin mendapat kedua, kemudian kalau ada kejadian kayak gini ya ambil 4 lah, nggak boleh. Ntar juga akhirnya anda berembet kepada permasalahan-permasalahan lainnya. Seperti Imam Malik itu nggak mensyaratkan untuk ada walimah, nggak ada syarat, nggak ada saksi. Maka nanti, saya nikah nggak ada saksi. Pas lagi baca lagi, ada Abu Hanifah nggak pakai wali. Nah kan repot. Dan itu jangan. Jadi kita pastikan dulu kulitnya bukan kulit hewan yang tidak boleh dimakan. Dan insya Allah sih kulit yang dipakai itu kulit yang
hewan yang boleh dimakan biasanya di Indonesia. Banyak Kan demikian. Kulit sapi, kulit kambing, domba. Tergantung hukum buayanya. Karena di sana emang hukum buaya itu masih ada perdebatan yang lumayan panjang ya di antara ulama. Di antaranya menyebutkan ada yang halal, ada yang menyebutkan tidak halal. Maka bagi yang mendapat yang halal ya maka kulitnya juga ya bisa didibak berarti. Tapi yang mendapat nggak halal ya berarti kulitnya tidak bisa didibak. Nah, tapi ular jelas itu bukan hewan yang boleh dimakan, maka nggak boleh kita mengambil gesper dari kulit ular atau mengambil tas dompet dari kulit ular. Enggak harus, kan suci. Ya, misalkan tadi ya, kulitnya hewannya dari hewan yang boleh dimakan. Tapi kalau hewan yang nggak boleh dimakan, pakai aja nggak boleh. Ya, sebagaimana Rasul melarang untuk duduk di kulit sibak tadi sih, hewan buas tadi. Apa? Oh, boleh. Nah, untuk kerupuk kulit, baru ingat ya, sudah disinggung ya. Maka di sana para ulama sebagian ya, Imam Nawawi dan Imam Rafi itu berbeda pendapat. Permasalahan kerupuk kulit, boleh dimakan nggak kulit? Nah, ada sebagian para ulama mengharamkan, ada sebagiannya itu memperbolehkan. Nah, maka harus hati-hati kulit yang mana, yang maitah ataupun bukan maitah. Wah, kira makin bingung ya makan kulit ya. Anda lupa, Imam Rafi'i ataupun Imam Nawawi yang berpendapat tuh haram. Maka di antara keduanya ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Walaupun itu dari binatang yang boleh dimakan. Ya maitah. Tapi kalau yang disembelih ya jelas boleh. Nah, tapi kan kita nggak pernah dapat ya kulit tulisannya halal gitu. Nah, berarti halal dia udah memastikan ini hewan adalah hewan yang disembelih. Nah, jadi berhati-hatilah makan kerupuk kulitnya. Tapi kalau kita beli dari tokoh muslim, nah, kita berhusnuzon lah dengan mereka bahwa ini dari hewan yang halal, hewan yang telah disembelih. Tapi kalau seandainya dari bukan muslim ya ataupun fasik, kita harus bertanya-tanya, ini kulitnya gimana ini? Karena lebih hati-hati di dalam permasalahan makanan lebih baik daripada bermudah-mudahan. Karena makanan masuk ke dalam perut itu akan membuah jadi sebuah daging nanti kan, dan daging yang dari haram, maka kata Rasulullah itu fannaru aula bihi, api neraka itu lebih berhak untuk melahapnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita akhiri. Insyaallah di selanjutnya pembahasan tentang izalatun najasah wa bayanuha. Tapi kita sudah sedikit jelaskan ya. Oh belum. Kita cuma jelaskan airnya saja yang bisa dipakai untuk izalah. Tapi bagaimana izalahnya belum kita sebutkan kecuali di dalam permasalahan air liur anjing yang kena di bejana. Insyaallah kita akan jelaskan tentang permasalahan izalatun najasah, menghilangkan najis, dan juga menjelaskan hal tersebut. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.